berdasarkan hadis dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 387. Naam, apa maksudnya? Para muadzin tersebut memiliki leher yang panjang pada hari kiamat kelak. Ada 7 pendapat dalam hal ini. Ada 7 maksud dari kalangan para ulama ketika berkomentar tentang hadis ini. Yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Syarah Muslim, Syarah An-Nawawi Alal Muslim jilid yang pertama halaman 88. Makna hadis ini kata beliau adalah orang yang paling banyak memandang rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang memandang rahmat Allah Jalla wa'ala, atau orang yang memandang itu secara umumnya, akan memanjangkan lehernya ke arah sesuatu yang dia pandang. Maksudnya, para muadzin tersebut memandang banyaknya pahala yang mereka dapatkan dan yang mereka lihat. Jadi maksudnya apa? Para muadzin nanti di hari kiamat kelak lehernya panjang, berarti mereka banyak mendapatkan pahala dan hasanat dari Allah Jalla wa'ala, dan banyak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Ada juga yang mengatakan, kita paham, kita mengerti bahwasannya ketika kita di padang mahsyar, keadaan kita sungguh sangat tegang dikarenakan takut akan pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang yang dimana pada kondisi yang sangat menakutkan. Saking takutnya kita membuat kita lupa siapa orang tua kita, siapa anak keturunan kita, siapa pasangan kita. Pada saat itu yang kita sanggup untuk memikirkan diri kita sendiri saja. Dan pada saat itu Allah Jalla wa'ala menciptakan matahari yang dekatnya dengan padang mahsyar itu 1 mil atau 2 mil. Di padang mahsyar tidak ada bangunan, tidak ada gedung atau rumah untuk kita berteduh. Tidak ada pepohonan yang rindang untuk kita tersebut melindungi diri kita dari sengatan sinar matahari yang begitu kuat dan tajam. Manusia pada saat itu bercucuran dengan keringat sesuai dengan dosa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Yang dimana keringat-keringat tadi, peluh-peluh tadi menutupi mata kaki mereka. Ada yang menutupi betis mereka, paha mereka, pinggang mereka. Bahkan ada yang sedada keringat mereka tersebut yang menutupi tubuhnya mereka tersebut. Bahkan ada mereka yang tenggelam dengan keringat mereka. Ketika manusia dikepung oleh banjir keringat dan peluh di hari kiamat, leher para muadzin memanjang sehingga banjir air keringat itu tidak mencapai dan menggapai wajah para muadzin. Disitulah maksud dari ungkapan Nabi, lehernya para muadzin memanjang, yang maksudnya banjir keringat dan peluh di hari kiamat tidak bisa mencapai dan menggapai wajahnya para muadzin. Ada juga yang berpendapat maksud dari lehernya para muadzin di hari kiamat kelak memanjang tidak lain, para muadzin itu merupakan para pemuka dan para pemimpin manusia yang ada di padang mahsyar tersebut. Subhanallah, karena bangsa Arab
ketika mengistilahkan pemuka atau pemimpin atau tokoh masyarakat itu sebagai orang-orang yang memiliki leher panjang. Jadi kalau ada mereka mengatakan unuquhu tawil, bahwasanya lehernya panjang, berarti dia tersebut apa? Tokoh masyarakat, pemimpin di masyarakat, atau pemuka di masyarakat tersebut. Itu istilah dari bahasa Arab. Naam. Nah, para muadzin nanti di padang mahsyar kelak menjadi apa? Menjadi pemimpin, menjadi pemuka. Subhanallah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena selama dia di dunia suka mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah salat, beribadah kepada Allah Jalla Jalal. Nah, kemudian selanjutnya ada yang mengatakan maksud para muadzin tersebut memiliki leher yang panjang di hari kiamat kelak. Maksudnya para muadzin itu orang yang paling banyak amal ibadahnya. Para muadzin itu apa? Orang yang paling banyak amal ibadahnya. Nah, kita katakan bagaimana para muadzin sebelum adzan dia sudah hadir di masjid. Kemudian dia sempatkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu dia sempatkan untuk menunggu waktu masuknya waktu salat fardu dengan membaca Al-Quran. Belum lagi dengan persiapan-persiapan yang lainnya. Ketika sudah masuk waktu salat dengan lantunan adzannya, dia mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, bil khususnya ibadah salat. Kemudian muadzin itu orang yang selalu mengerjakan qobliyah, bahkan tidak tertinggal. Karena dia orang yang pertama kali yang masuk ke dalam masjid, dalam artian dia tersebut paham tentang masuknya waktu sholat. Ketika sudah melantunkan adzan, otomatis setelah itu dia mengerjakan apa? Qobliyah. Belum lagi amalan yang lain seperti doa. Nah, maka oleh sebab itu Nabi mengatakan para muadzin itu nanti di hari kiamat kelak memiliki leher yang panjang. Maksudnya mereka itu adalah orang yang paling banyak amal ibadahnya. Ada juga yang berpendapat sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Allan rahimahullah di dalam kitab Dalilul Falihin, sebagaimana yang termaktub di dalam Sunan Al-Baihaqi dari Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, dari ayah beliau, makna hadis ini bukan berarti leher mereka memanjang, tapi maknanya bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang akan kehausan, manusia akan kehausan. Manusia yang kehausan itu lehernya akan mengecil, sedangkan para muadzin tidak kehausan sehingga lehernya tetap tegak. Subhanallah, manfaat dari azan yang kita lantunkan. Nanti di padang mahsyar para muadzin tersebut tidak bakalan kehausan. Termasuk makna yang terakhir yang disampaikan Al-Qadhi Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Ikmalul Muallim. Maksudnya, kata Al-Qadhi Iyad, para muadzin nanti akan berjalan cepat untuk menuju jannahnya dan surganya Allah Jalla wa'ala. Mereka melangkahkan kakinya begitu cepat untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini komentar-komentar dari para ulama berkaitan maksud para muadzin itu nanti di hari kiamat kelak memiliki leher yang panjang. Ada sekitar beberapa penjelasan dari para ulama hadis rahimahumullah.